Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Nabi wa Maulana Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, hadirin jemaah salat asar Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan keistiqomahan dalam ibadah, ya, khususnya ibu-ibu ya, yang dari siang tadi sudah hadir di masjid untuk pengajian rutinnya, dan di pekan ketiga ini di hari Sabtu dijadwalkan ada kultum yang minimal beberapa menit saja, yang mana tujuannya kita sama-sama belajar tentang keislaman untuk menambah pengetahuan keagamaan kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah Allah menurunkan rahmatnya dan ridhonya ke dalam kehidupan kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatul hasanah, suri tauladan kita yang paling baik. Kita mencontoh beliau baik dari hubungan beliau terhadap Allah maupun bagaimana akhlak beliau bersama manusia. Mudah-mudahan kita mampu banyak bersalawat pada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita berharap di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hadirnya kita di masjid ya masuk pada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada maksud lain kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan haji secara sempurna. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Ada juga riwayat yang sahih yang sering mungkin kita dengar di dalam majelis ta'lim, itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi inilah halaqah zikir majelis ta'lim seperti ini. Ini sangat banyak sekali manfaatnya. Maka beruntunglah ketika kita memiliki agenda, memiliki jadwal untuk mengikuti majelis ta'lim. Di dalamnya kita belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar akidah, adab, dan seterusnya. Itu termasuk pada jaminan dari Rasulullah ini. Maka terus kita luangkan waktu kita untuk tetap hadir di tempat-tempat pengajian seperti ini. Dan juga selain itu juga halaqah zikir majelis ta'lim ya, itu juga bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Karena kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia pasti tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa itu, pasti punya dosa. Karena sudah disabdakan dalam sebuah riwayat, ya kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam, setiap anak Adam
ya kita ini kan anak Adam ini, itu pasti memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang memiliki kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Dan salah satu ya wasilah agar kita diampuni dosa itu hadir di majelis zikir seperti ini, halaqah zikir, tempat pengajian, majelis taklim. Ini ada sebuah hadis, la yajlisu qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa wasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majelis yang di dalamnya mereka berzikir kepada Allah, ya, kecuali para malaikat akan menaungi mereka, ya, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Itu semua muslim. Maka sekali lagi kita tetap bersyukur kepada Allah dan jangan pernah bosan untuk tetap hadir di halaqah-halaqah zikir seperti ini. Kita terpilih untuk memperoleh keutamaan tersebut. Karena mungkin di tempat yang lain, di daerah yang lain pada detik ini, ya, banyak orang yang mungkin sedang melakukan keburukan, kemaksiatan, tetapi kita dijaga oleh Allah, dipilih oleh Allah, digerakkan ya langkah kaki kita, hati kita untuk hadir di tempat yang mulia seperti ini, di masjid, kegiatan yang mulia bersama orang-orang yang baik juga. Mudah-mudahan ini merupakan tanda Allah ya sayang kepada kita. Maka ketika kita sudah disayang oleh Allah, jangan jauhi Allah, teruslah istiqomah dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Kemudian pada kesempatan ini ya mungkin agenda daripada hari ini belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran. Mungkin nanti ada belajar akidah, belajar fikih, adab. Dan ini yang mau saya kedepankan ini tentang keutamaan belajar Al-Quran. Jadi apa yang dipelajari tadi, bacaan Quran kita itu banyak sekali keutamaannya. Namun sekali lagi sebelum kita masuk dalam keutamaan belajar Al-Quran, perlu kita pahami bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, akan dihisab dengan baik oleh Allah kalau kita sholat. Kenapa? Karena sholat ini merupakan amalan pertama yang akan dihisab, amalan pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah. Dari mana kita berdasar? Dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, ya, disebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya, fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Ya, yang artinya amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka amalan yang lainnya akan baik. Dan jika sholatnya rusak, maka amalannya yang lain juga ikut rusak. Nah ini jadi sholat ini jangan pernah kita tinggalkan. Sholat yang mana? Sholat 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini wajib. Jangan pernah kita tinggalkan. Ketika kita mendengar azan, maka bersegeralah kita berwudu, ya, menyempurnakan wudu kita, kemudian kita sholat. Kecuali kalau mungkin kita lagi uzur dalam perjalanan atau dan sebagainya yang dibenarkan oleh syariat, mungkin kita lagi sakit atau mungkin dalam perjalanan uzur ada halangan yang dibenarkan, maka ada nanti cara-caranya untuk kita menjamak dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak ada sama sekali uzur yang dibenarkan oleh syariat, ya, maka tidak ada alasan. Bahkan kalau kita tidak bisa berdiri sholatnya, itu tetap sholat, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa ya menggunakan gerakan, kita pakai isyarat. Bahkan kalau tidak bisa pakai isyarat, bahkan tidak bisa bernapas lagi, masih disolatkan. Jadi sholat itu luar biasa. Jadi jangan kita banyak sekali amal, melakukan kebaikan ini dan sebagainya, tapi kita nggak sholat.
Karena sholat inilah tolak ukur daripada diterima atau tidaknya amal yang lain, baik atau tidaknya amal yang lain. Jadi sholat 5 waktu ini betul-betul jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian ya kita masuk pada keutamaan-keutamaan ya daripada mempelajari Al-Quran. Ya. Apalagi materi kita hari ini adalah Al-Quran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, tapi lagi-lagi sebelumnya ya sebelum kita masuk ke keutamaannya lagi, ada hal yang perlu kita waspadai. Ada yang perlu kita waspadai. Kita sudah sholat, melakukan kebaikan yang banyak dan seterusnya. Ada hal-hal yang perlu kita waspadai lagi. Kenapa? Karena nanti di akhirat banyak orang yang membawa amal ibadah, membawa amal ya kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Pahalanya dia ada, tetapi pahalanya jadi sia-sia, amal ibadahnya tidak diterima. Maka ada hal yang perlu kita waspadai lagi. Ya, orang ini bawa sholat, pahala sholat dia bawa, pahala puasa dia bawa, pahala sedekah dia bawa, haji bahkan dia bawa dan seterusnya. Tetapi itu bisa hilang. Kenapa? Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kita waspada dalam kesendirian. Kalau kita lagi sendiri, tidak ada yang lihat, tidak ada CCTV, tidak ada yang memantau kita, itu godaan akan sangat besar sekali, akan bertambah. Karena nggak ada yang lihat. Jadi kita bebas melakukan apa saja. Tapi kita harus sadari bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Jadi walaupun kita sendiri sekalipun, kita lagi dimanapun kita berada, tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat kita. Ketika kita sendiri, berarti kita sedang berdua, ada Allah. Ketika kita berdua, kita sedang bertiga, ada Allah. Makanya kita ini selalu diawasi. Maka waspadalah ketika kita sendirian. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW memperingatkan, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang nanti di hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Jadi gunung Tihamah itu gunung yang besar. Ya kalau di sekarang kalau mau searching di Google itu ada gunung Tihamah. Itu ada. Besar luar biasa. Jadi diumpamakan orang ini di akhirat hari kiamat membawa pahala yang sangat besar. Tetapi apa kata Rasul? Namun Allah menjadikan kebaikan itu sebagai debu yang bertebaran. Ya. Kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedang kami tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW ya menjawab, ini agak panjang hadisnya. Jadi ini intinya adalah mereka yang ketika bersepian ya merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika bersendirian dia merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah. Padahal dia itu diawasi oleh Allah. Maka waspadalah ketika kita sendiri. Tetap bawa iman kita, tetap bawa takwa kita, tetap jaga diri kita walaupun kita dalam kesendirian karena Allah mengawasi kita. Kemudian yang berikutnya, kita perlu juga menjaga lisan dan perbuatan agar kita tidak melukai orang lain. Ya, kita harus menjaga lisan kita, apalagi perbuatan kita. Ya, karena di dalam sebuah hadis yang mungkin kita sering mendengar istilah muflis. Muflis ini adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut ini adalah orang yang nanti di hari akhir, di hari kiamat, ya, itu dia membawa pahala sholat, ya, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, ya. Namun ketika di dunia dia mencaci dan menuduh orang lain, ya, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain dan seterusnya. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Jika telah habis kebaikan-kebaikan dia tadi, pahala dia habis, maka dosa-dosa yang mereka zolimi tadi itu ditimpahkan kepada orang yang menzolimi. Sehingga dia sudah tidak ada kebaikan, dia malah lebih banyak dengan dosa-dosanya. Sebabnya apa? Sebab dari lisan dan perbuatan dia yang melukai orang lain. Maka ketika kita sudah banyak beramal, jaga juga lisan kita, jaga juga perbuatan kita. Kalau sekarang lebih luas lagi,
lebih luas lagi sifatnya media sosial, chatting dan sebagainya di grup ya, di WhatsApp dan media sosial pokoknya. Nah ini bisa menyebabkan kita tergelincir lisan kita ya. Apalagi kalau kita membawa ayat-ayat Quran dan seterusnya untuk merendahkan orang lain dan seterusnya ya. Boleh kita menasihati orang. Sebenarnya gini Bu, ayat-ayat Quran itu akan lebih bermanfaat ketika ayat itu kita tujukan kepada diri kita sendiri. Ketika ada larangan ya riba misalnya ya, kita jangan melihatin orang, gak usah kita arahin ke orang, lihat ke diri kita. Kita sudah meninggalkan itu belum? Misalnya kita ada larangan tentang ghibah misalnya, jangan lihat orang yang sudah melakukan ghibah, tapi lihat diri kita. Apakah saya sudah bebas dari ghibah itu? Nah ini, jadi kita harus selalu melihat diri kita. Boleh kita menyampaikan ayat-ayat itu kepada orang lain, tetapi lebih dulu kita harus sadarkan diri kita terlebih dahulu. Itu minimal. Jangan sampai ketika kita membawa kebaikan, menyampaikan kebaikan, tapi orang lain diri kita tidak kita pikirkan, jadi melukai perasaan orang lain. Kemudian berikutnya, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadis yang cukup panjang kalau kita bacakan nanti terlalu lama. Yang intinya daripada ini adalah mereka ini adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Yang paling pertama, ini orang didatangkan orang yang mati syahid. Mati syahid ini balasannya tidak lain dan tidak bukan pasti adalah surga. Mati syahid di jalan Allah, ya di medan perang. Ya, dia meninggal pada peperangan, maka dia balasannya pasti surga. Tetapi dia diadili nanti di akhirat. Ditanyakan, kamu melakukan perang karena niat siapa? Karena niat melakukan perang itu untuk apa? Dia jawab, semata-mata karena engkau ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzabta, kau berbohong. Kau berperang, ya kau ingin mati syahid, tetapi kamu ingin dikatakan orang yang gagah berani. Ya. Kamu sudah dapat gelar pahlawan, kamu sudah dapat gelar gagah berani, dan saat ini aku tidak melakukan amal ibadahmu lagi, syahidmu tadi, maka dia dianggap berdusta. Kemudian ada lagi, ya, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, ya, bahkan membaca Al-Quran. Ini amalan yang mulia, amalan yang mulia. Tetapi ketika ditanyakan, kau melakukan ini atas dasar niat siapa? Niat mendapatkan apa? Lagi-lagi dia menjawab, niatku hanya semata-mata untuk mengharapkan, ya, semata-mata karena engkau ya Allah. Tapi Allah Maha tahu, kadzabta, engkau ada bohong. Kau menuntut ilmu dan mengajarkannya itu agar kamu dikatakan seorang alim, agar kamu dikatakan qori, ya, membaca Al-Quran yang baik. Maka kamu sudah dapat gelar alim itu, kamu sudah dapat gelar qori itu di dunia. Maka aku tidak perlu lagi dengan kebaikanmu itu, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya, gara-gara dia tidak niat karena Allah tadi. Kemudian yang berikutnya ada orang yang dermawan, orang yang senang memberikan harta, benda dan seterusnya. Lagi-lagi dia ingin menyatakan niat karena Allah, tapi ternyata Allah lebih tahu, kadzabta. Dia melakukan kebaikan itu agar dia disebut dermawan dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan gelar itu di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan. Ini banyak sekali Bu. Jadi sebab-sebab daripada amal ibadah kita bisa gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waspada dengan hutang. Nah, hutang ini juga menjadi salah satu penyebab, ya, orang itu tidak diampuni. Bahkan, ya, dalam sebuah hadis, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Ya, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Aduh, jadi hutang ini juga menjadi salah satu penyebab orang itu tidak bisa diampuni, karena hutang tidak hanya dengan istighfar bisa diampuni. Ya, kita istighfar kepada Allah, tapi hutang kita tidak mau bayar. Nah, ini tidak boleh. Hutang tidak akan lunas dengan istighfar. Hutang akan lunas kalau kita bayar. Kita bayarkan gitu. Dimanapun kita berada, sekecil apapun itu, kita ingat-ingat, kita jangan lupakan yang namanya hutang itu.
Karena nanti di akhirat ya itu menjadi salah satu ya dosa yang tidak diampuni. Kemudian yang kelima, yang terakhir penyebabnya paling tidak sebenarnya banyak, masih banyak lagi. Yang kelima, jangan iri atau hasad kepada orang lain. Ya, mana kita mungkin sering mendengar di hadis ini, jauhilah hasad, iri dan dengki dan sebagainya. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan kita pernah lihat itu ya, kayu yang begitu kokoh dibakar dengan api maka dia menjadi arang dan menjadi abu. Begitu juga dengan mereka yang dia banyak amal kebaikan tetapi dia masih iri kepada orang lain, hasad dan seterusnya, maka kebaikannya diumpamakan seperti kayu yang dibakar dengan api. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap waspada ketika kita sudah melakukan banyak kebaikan, apakah itu sholat, baca Quran, puasa, haji, bahkan ya zakat dan seterusnya kita sudah penuhi, tapi waspada juga terhadap penggugur yang kebaikan itu di hadapan Allah, sehingga semua amal ibadah kita tidak hanya mendapatkan pahala tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belum masuk ke keutamaan. Banyak ini tanda panjang sekali. Ya mungkin singkat aja karena mengingat waktu. Keutamaan baca Al-Qur'an ini yang pertama, kita menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik. Ini kata Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, itu adalah orang yang terbaik. Kemudian yang kedua, pahala mempelajari Al-Qur'an itu adalah walaupun kita terbata-bata ya dalam membacanya, maka kita tetap mendapatkan dua pahala, yaitu pahala membaca dan pahala sungguh-sungguh kita mempelajarinya. Kemudian nanti yang ketiga, membaca Al-Quran juga, Al-Quran akan menjadi syafaat atau pertolongan kita nanti di hari kiamat. Jadi kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan juga ada syafaat dari Al-Quran. Sekali lagi, yang namanya syafaat itu sumbernya dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat, Al-Quran memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lagi, marilah kita senantiasa ya istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya waspada terhadap penggugur-penggugur kebaikan, tetap jadikan sholat, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi dan diterima semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.